Hai guys, it's been a while, aku udah lama nggak buat video. Dan bagi kalian mungkin yang sedang nonton video ini sambil makan, sambil nyemil, let's go, enjoy ya, enjoy. Ada beberapa informasi yang sudah aku kumpulkan, tentu saja ini mengenai sektor oil, akan aku bahas di video kali ini. Dan tetap disclaimer on, bisa jadi setelah video ini aku upload, ada permainan bandar, entah harganya dibawa turun terlebih dahulu, diajar dulu, scalper keluar, baru mereka angkat naik, bisa jadi. Banyak pertimbangannya. Dan kita langsung mulai saja ke informasi yang sudah aku berhasil kumpulkan. Supply dan demand di sektor oil. Supply yang terlalu ketinggalan bila dibandingkan dengan demand. Supply ini ketinggalan karena faktor dari efek COVID-19 pada waktu pandemi kemarin. Ini menyebabkan supply turun, demand naik. Secara bisnis, supply turun, demand naik, harga akan naik. Harga penjualan juga akan naik, ya. Jadi simple. Itu salah satu penyebab kalau memang harga atau tren oil ini masih tinggi. Adanya perang harga antara Rusia, Amerika, dan OPEC. Rusia menginginkan harga oil tetap tinggi. Sementara Amerika menginginkan kalau bisa harga oilnya turun. Kenapa? Untuk menekan inflasi agar tidak terlalu tinggi. Kita tahu bahwa oil adalah salah satu faktor penyumbang terbesar kenapa kita terjadinya inflasi. Inflasi yang tinggi tentu saja oil atau harga oil yang tinggi. Itu adalah salah satu penyebab besar kenapa inflasi terjadi kan. Karena itu upaya Amerika yaitu melawan Rusia untuk menekan harga inflasi kalau bisa serendah-rendahnya agar inflasi mereka tidak terlalu tinggi. Seperti itu ya. Kalian tahu nggak sih? US tahun lalu mencatatkan cadangan terendah sepanjang 38 tahun terakhir. Cadangan oil ya tentunya. Mereka memiliki cadangan oil terendah sepanjang 38 tahun terakhir. Krisis oil. Ya, kalian bisa lihat opportunity-nya sebesar apa di sini. Dan kalian tahu, dengan harga penjualan $60 per barel untuk oil, itu mereka sudah untung loh guys. Perusahaan di sektor oil itu sudah untung. $60 per barel. Dan terakhir aku lihat itu di sekitar $75 per barel, $80 per barel. Kalian bisa lihat seberapa untungnya perusahaan oil ini. Tahun lalu penjualannya $120 per barel. Ya, $120 per barel. Dan kenapa turun? Itu untuk menjaga dan menekan inflasi agar tidak terlalu tinggi, ya. Karena dengan menekan harga oil itu juga akan menekan inflasi juga. Seperti itu. Ya. $120 per barel bisa kita jadikan sebagai resistance. Oh, berarti ini sempat menyentuh harga itu. Aku yakin kalau memang harga oil itu masih terjaga dan tetap dalam kondisi tren yang naik atau baik. Kenapa? Karena China sekarang sudah reopening. Mereka sudah siap untuk menyerap oil ke depannya. Karena efek dari COVID-19 kemarin, banyak pengeboran oil yang tertunda. Ini menyebabkan permasalahan di supply-nya. Dan aku yakin sekarang pengeboran oil menjadi concern utama dunia. Ya. Terutama pengeboran oil ya. Ini untuk upaya mengatasi supply. Jadi yang awalnya supply ketinggalan bila dibandingkan demand-nya, dengan pengeboran oil ke depannya ini akan sangat masif ya. Pengeboran oil akan sangat masif untuk mengatasi masalah itu. Pertama karena efek COVID-19, 2020 karena pandemi, dan kedua bisa jadi karena isu di tahun 2014 mengenai energi terbarukan. Banyak sekali pertimbangan di sektor oil ini. Tapi aku yakin bahwa sektor oil untuk kedepannya masih lanjut naik. Banyak sekali momentum yang kalian bisa dapati dari sektor oil ini. Ada beberapa emiten di sektor oil yang cukup menarik. Tetap disclaimer on ya, tetap disclaimer on.
sektor oil yang berkaitan, ada 3 emiten yang saya lagi pantau ini. Pertama, Medco, kedua Wins, ketiga Elsa. 3 emiten ini memiliki kategori atau pekerjaannya masing-masing. Sebagai contoh, Medco sebagai produsen, Elsa kalau nggak salah sebagai pekerjaannya mencari titik pengeboran oilnya, dan Wins ini juga bisa mencari lokasi pengeboran oil. Karena sekarang letak pengeboran oil yang bagus yaitu di tengah laut. Banyak sumber oil di sana. Banyak sekali faktor eksternal maupun internal untuk sektor oil ini. Tapi yang jelas peluangnya masih ada. Tentu tetap disclaimer on, kalau teman-teman sekarang sedang mencari sektor oil, bisa dibedah per emitennya. Cari PBV murah, PER murah, EPS murah, dan jangan lupa untuk public expose-nya perlu dilihat.